Jadi ngomong. Tapi belum present sini. Hah? Belum present sini. Iya belum. Oke, siap. Tunggu. Itu munculnya apa? Bentar ya. Canva ya? Ya, Canva. Tampilkan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mulai acaranya ya. Mudah-mudahan udah pada makan, udah pada istirahat, sudah pada sholat. Nah, kita akan mulai untuk seminar online How to Design Your Book untuk acara kegiatan kita yang ketiga ini. Akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan seminar online yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana mendesain buku. Nah, jadi sesuai dengan judulnya How to Design Your Book, kita akan mendesain bagaimana cara untuk mendesain sebuah buku. Nah, ini pembicara kita ini adalah Bapak Reza Destiadi. Nah, bisa dilihat di screen layarnya masing-masing. Maka saya perkenalkan terlebih dahulu, siapa sih pembicaranya untuk hari ini atau pada materi ketiga ini tentang masalah desain buku ini. Nah, Bapak Reza Destiadi ini dia adalah seorang dosen di Politeknik Negeri Medan, jurusan multimedia. Nah, dia sudah menjadi dosen dari tahun 2006-2013 sampai sekarang. Nah, jadi dia masih seorang dosen atau tenaga pengajar di Politeknik Negeri Medan. Nah, beliau juga sudah menjadi desain dan fotografer atau sinematografer dari tahun 2016 sampai sekarang masih digeluti bidang kegiatan sinematografer itu. Dan dia juga merupakan salah satu event creator. Atau mungkin teman-teman bisa tahu misalnya ketika ada suatu event perusahaan atau event kegiatan. Nah, beliau juga menangani kegiatan-kegiatan seperti tersebut dan beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku dan buku yang terbaru itu diterbitkan pada bulan puasa kemarin, puasa tahun 2020. Itu tentang menu buka puasa. Nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh beliau langsung. Jadi kita persilakan kepada Bapak Reza Destiadi untuk memaparkan materi dan memberikan seminar kepada kita semua. Oke, silakan Bapak Reza, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Chan telah memoderatori kegiatan seminar daring hari ini. Halo semuanya. Dengar suara saya? Jelas? Jelas. Cek ya. Mahasiswa sekalian? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Halo, Pak. Hai. Sehat semua? Oke, kita siap. Sehat, Pak. Siap. Di luar format ada siapa di sini? Ada ibu, bapak, dosen ataupun peneliti ataupun yang lainnya ada? Bisa menyapa kami dulu di sini. Halo Bu Dika. Ini relasi kota. Dulu di Jakarta disebutnya relasi rekan sejawat di kampus yang lama. Sebagai informasi dasar, sebenarnya saya memang asli dari Jakarta, kemudian baru pindah
di tahun 2019. Baik, pada slide yang ditampilkan di layar, ada beberapa pengalaman award yang pernah didapat. Contohnya misalkan yang berhubungan dengan fotografi. Rata-rata seperti itu. Informasi yang pentingnya adalah bahwa ini dimulai ketika masih menjadi mahasiswa. Terlihat di Agustus yang 2008 itu waktu masih semester 4. Setelah perjalanan ketika kuliah, itu langsung menang kategori pelajar. Sejak saat itulah hobi yang berhubungan dengan visual semakin berlanjut, kemudian diolah terus, pengalamannya, pengetahuannya, semuanya diolah sampai akhirnya ada rutin memenangkan lomba. Dan kemudian itu dibawa menjadi sebuah pekerjaan. Walaupun profesi pengabdian kepada negeri itu berbentuknya adalah dosen, tapi di luar itu kita juga berprofesi sebagai profesional. Saat ini kita menyebutnya, ataupun saya menyebutnya sebagai seorang visual storyteller yang memang berhubungan dengan desain, foto, video, infografis, dan multimedia. Seperti itu. Keduanya masih bisa berjalan berbarengan ya. Karena kita tidak bisa meninggalkan apa yang memang menjadi hobi kita gitu. Hobi-hobi yang memang menjadi ladang rezeki buat kita yaitu harus disyukuri dan diteruskan. Di keyakinan agama tertentu dibilang bahwa kita harus menjadi orang atau manusia yang bermanfaat. Yang lainnya bilang kita menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah ya kita melayani sesama makhluk. Kalau hubungannya ini adalah ya memang melayani dari bentuk profesi yang kita bisa. Apapun nanti profesi mahasiswa sekalian itu harus ditekuni, disyukuri, dimaksimalkan. Seperti tadi di materi-materi wirausaha, webinar yang sebelumnya, memang harus kita memberikan lebih dari apa yang kita bisa. Kalau memang kita nggak pernah bisa senyum, ketika kita melayani memang harus senyum. Paksakan aja senyum. Lihat saja Taylor Bank, semua pasti senyum. Boleh jadi padahal karakternya nggak gampang senyum misalkan. Seperti itu. Semiloka saya lebih suka menyenangnya sebenarnya semiloka karena pertama webinar itu ternyata ada informasi sekilas bahwa webinar itu adalah bentuk merek dagang, jadi tidak bisa sembarangan dipakai. Yang kedua, ya Indonesia banget lah. Semiloka itu sebenarnya perpaduan, ada seminar dan lokakarya. Orang biasanya menyebutnya workshop, nah ini lokakarya, maka disebutnya semiloka daring yang dilaksanakan secara online. Sesi pertama membahas tentang buku SBN, nanti yang sesi keduanya berhubungan dengan desain cover. Nah, masing-masing punya materinya sendiri. Mari kita lanjut. Oke. Untuk membentuk aktivitas di antara peserta, silahkan kalian akses di menti.com, lalu masukkan kodenya 862085. Tidak usah pakai spasi, tinggal masukkan saja, isikan apa yang memang menjadi pertanyaan di situ. Kalau memang ada 2, jawabnya 2. Kalau memang ada 1, sudah jawabnya 1 saja. Oke, saya kasih waktu 2-3 menit. Pertanyaannya tidak susah kok, berhubungan dengan materi siang ini. Iya, oke, lanjut.
Iya, masih menunggu jawabannya, tapi kita tampilkan. Iya. Sudah semua? Masih ada waktu. Oke, boleh dijawab. Ada pertanyaannya berapa? 1 atau 2? 1. Oke. Sulit nggak jawabannya? Tapi kenyataannya menjadi sulit atau tidak? Oke, inilah jawabannya. Oke. Ada yang kita lihat awal masuk kuliah mungkin. Nah, ini yang jawab sebenarnya semester berapa gitu. Kalau dia sudah semester 5, iya terlalu lama baru baca buku. Beberapa minggu yang lalu. Nampak screen-nya? Yang Mentimeter. 3 Juli 2020. Oke, berarti belum lama. Lanjut. Ini masih baru berapa orang yang 1 minggu yang lalu. Semalam ada, semalam kapan ini? Tahun semalam. Beberapa minggu yang lalu. Pertengahan bulan April. Oke, saya tidak bisa jawab, hanya tarik nafas. Mana lagi nih? Yang lainnya? Juli 2020, seminggu yang lalu. Ada yang mau dijawab atau mau ngasih tahu buku apa yang terakhir dibaca? Silakan. Lebih senang baca buku bentuk cetak atau e-book? Bacanya melalui layar. Yo, ya. Siapa mau jawab? Lebih senangnya buku cetak. Siapa itu? Apa alasannya? Kenapa lebih suka buku cetak dibandingkan yang e-book? Iya, itu jawaban yang memang ada banyak efeknya. Kalau memang kita melihat layar, suka lebih cepat letih atau lelah. Tapi nanti untuk peruntukan buku itu sebenarnya bisa diterbitkan dalam bentuk apapun, mau bentuk cetak ataupun bentuknya e-book, buku digital. Oke, terima kasih atas aktivitas 1 yang telah diselesaikan. Untuk buku ISBN sendiri sebenarnya ISBN-nya sendiri itu adalah angka, standar angka untuk penerbitan sebuah buku. Buku yang kemudian ditulis, diterbitkan, bisa didaftarkan ISBN-nya. Didaftarkannya ke siapa, Pak? Ke penerbit. Nanti kalian bisa banyak menemui penerbit swasta, atau di beberapa kota besar ada penerbit indie, ada juga nanti self publishing, ada juga penerbit yang memang berada di sebuah instansi ataupun
universitas. Seperti di Polmed sudah baru muncul misalkan Polmed Press. Nanti di Unimed ada juga, di USU ada USU Press, seperti itu. Biasanya nama kampus, kemudian di belakangnya diberikan nama press. Nah, siapa yang bisa menulis buku? Semua bisa, siapapun bisa. Nanti pembagian bukunya ataupun kategori bukunya dibagi dua menurut saya. Nanti ada buku yang berhubungan dengan kegiatan akademik, nanti ada juga buku yang memang sifatnya populer. Ya kalau populer ini sebenarnya bisa sifatnya lebih banyak komersialnya atau lebih gampang ditemuinya. Walaupun nanti di dalam akademik sendiri itu nanti dibagi-bagi lagi jenis bukunya. Bagi kita semua, bagi kalian, adik-adik mahasiswa, bagi peneliti, penulis, ataupun siapapun profesi kita, termasuk ibu rumah tangga, mulailah menulis dari hal-hal yang sederhana. Tapi ketika mulai, jangan terlalu terpatok dengan standar-standar yang ada. Harus ada kata pengantar, harus ada daftar isi. Ya itu nanti dulu. Itu belakangan saja. Itu nggak apa-apa. Kalau nanti kita memikirkan rumusan baku seperti apa, nanti malah tidak mulai-mulai. Bagaimana caranya Pak memantik ide-ide dalam menulis sebuah buku? Kita bisa mendapatkan ide, referensi, ataupun gagasan itu dari kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari, setiap kita punya ceritanya, nanti itu bisa ditulis, bisa direkam, agar kita ingat dari tulisan tersebut. Kadangkala misalkan ketika nanti COVID ini sudah berjalan 3 bulan, boleh jadi di luar sana ada yang sudah menulis sejak stay at home itu diterapkan. Kalau misalkan dihitung 3 bulan, dikali 30 hari, satu harinya 1 lembar misalkan, sudah mendapatkan 90 halaman tulisan. Boleh jadi sudah diterbitkan juga. Yang memang ceritanya berhubungan dengan COVID, atau yang berhubungan dengan caranya penulis tersebut melewati masa-masa COVID dan stay at home. Seperti apa. Yang kedua juga bisa, ini agak-agak kekinian nih, ketika banyak anak-anak muda yang memang menuliskan caption atau keterangan foto di sosial media, kebanyakan di Instagram, walaupun memang suka sering kalinya nggak nyambung gitu, fotonya apa, captionnya apa gitu. Nah itu caption-caption postingan yang puitis ataupun yang romantis, kadang-kadang yang suka sesuatu yang humoris, itu bisa dikolek, dikumpulkan, kemudian bisa menjadi sebuah tulisan, dan bisa juga diterbitkan di ISBN, menjadi sebuah buku. Atau ada momentum-momentum selama hidupnya yang kemudian itu menjadi titik balik dan bisa menjadi ide dalam menulis. Jadi kebutuhannya untuk menulis dari apa yang dialaminya sendiri. Dan biasanya itu karena ada momentum titik baliknya, ada pengalaman baru yang memang dia dialami. Dari sisi pendidikan, ada buku idenya itu berasal dari akademik, yaitu adalah apa yang kita pelajari, apa yang kita ajar, bidang-bidang apa yang kita tekuni, itu bisa kita tulis menjadi sebuah buku dan bisa diterbitkan ISBN-nya. Untuk ISBN sendiri itu sebenarnya terdaftar ya, terdaftar di Perpustakaan Nasional. Kalau dulu ISBN itu sulit, kita harus datang, kemudian prosesnya lama. Nah, makin lama makin kesini lebih mudah. Dan juga lebih banyak munculnya penerbit-penerbit, termasuk penerbit indie, independent publishing. Nah, ide berikutnya juga bisa, contohnya misal tadi yang dari kehidupan sehari-hari. Gitu. Kita membuat postingan, kita membuat rangkuman dari apa yang kita pernah baca, kemudian kita rapikan dari kemampuan desain yang kita punya, kemudian kita rutinkan. Ada misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali kita bukan tulisan seperti newsletter. Formatnya ini disesuaikan. Kalau ini memang formatnya disesuaikan untuk ukuran layar
story Instagram ataupun layar handphone. Jadi lebih panjang ke bawah. Itu semua bisa. Nanti dari hasil newsletter ini itu pun bisa dikumpulkan, kemudian dirapikan menjadi sebuah buku. Kadang kan kalau story cuma sehari hilang. Kalaupun disimpan ya adanya di highlight. Hanya kita yang tahu. Kalau yang buku, kita juga bisa sebarluaskan. Nah, tadi ini misalkan juga, ketika ada sesuatu momentum, ketika ada pengalaman baru yang ditemuin, itu boleh jadi langsung bisa menjadi diolah, bisa jadi sebuah buku. Kayak saya misalkan, orang Jakarta, tapi ada pembaruan kata ketika saya tinggal di Medan. Contohnya adalah yang berhubungan yang di sebelah ini semalam. Tiba-tiba ngapain dia ke bank semalam gitu. Ternyata bukan semalam yang dimaksud itu adalah pas malam hari, tapi beda maknanya gitu. Itulah seperti itu. Kemudian dari itu karena memang ada kemampuan desain, ada kemampuan pengetahuan yang sudah terekam, itu dikumpulkan, dirapikan, dibantu dari kemampuan desainnya diolah menjadi sebuah layout seperti yang ada di sebelah kanan ini. Ini rencananya pun ini akan dikumpulkan lagi, bertambah lagi karena bahasa-bahasa seperti ini masih banyak. Walaupun di luar sana sudah ada yang banyak yang membahas tentang ini, gitu. Tapi kita cari pembedanya, misalkan dia tidak ada ilustrasinya. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang ilustrasi. Kita tambahkan di situ ilustrasinya. Untuk apapun kita, kalau sudah ada ide, ya tulis dimanapun medianya. Ketika kita sudah memang banyak yang dikerjakan, otak kiri ngerjain A, otak kanan bisa ngerjain mikirin B. Nah itu bisa ditulis saja dimanapun medianya yang ada di situ gitu kan. Kalau saya biasanya memang ada buku-buku seperti note yang kosong, jadi jangan bukan yang garis seperti itu. Itu untuk mencatat hal-hal yang sederhana atau insight-insight yang baru. Ya, not responding. Sebentar ya, sepertinya ada masalah teknis dari pemateri kita. Gimana Pak Reza, sudah bisa di ini? Oh ya, tunggu sebentar ya. Ada masalah teknis ini. Jadi intinya untuk saat ini kalau kalian punya ide, punya apapun itu, ya dicatat di media apapun. Nah, biasanya kalau kalian kan seperti suka megang handphone, yang nggak bisa lepas kemana saja, bahkan kamar mandi pun bawa handphone. Ketika kalian punya ide misalnya, lagi di kamar mandi, ya udah kalian catat aja di note, di sticky note atau di manapun di medianya di handphone. Nah, nanti kalian akan tulis lagi nanti di media lainnya, ketika kalian inginkan. Coba aja close lagi, mana lagi? Dari dulu agak lama. Iya, coba aja, nggak apa-apa. Hilang. Itu, biar aja lagi. Nah, sepertinya Pak Reza lagi mencoba merestart komputernya sebentar ya. Kita tunggu dulu. Nah, jadi nanti kalian punya ide apapun itu coba ditampung dulu. Nah, ketika ada waktu nanti kita bisa diskusikan dengan Pak Reza. Misalnya kalian punya ide apa nih? Nah, masalahnya di mana? Nanti mungkin sudah punya tulisan. Kalian bisa mau nanya, publishnya gimana nih caranya? Atau mungkin desainnya bagaimana kalau kalian tidak bisa desain? Atau mungkin bikin kata pengantar atau yang lain-lainnya. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan pemateri kita dari Pak Reza. Nah, udah. Tapi itu udah masuk ke satu. Iya, realme-nya. Sinyalnya? Webcam-nya, Bang. Ya, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Reza.
ngomong aja. Halo, halo. Ya Pak, sudah terhubung Pak. Mungkin layarnya yang belum kayaknya. Iya, ya. Suaranya nanti masuk ya. Ya masuk Pak, boleh dilanjutkan Pak. Oke, boleh. Saya coba present lagi ya. Terima kasih Pak Chan ya. Mudah itu. Untuk presentnya belum muncul Pak. Muncul ya. Mungkin bisa coba di ini lagi Pak. Siap. Ya sudah muncul Pak. Boleh dilanjutkan lagi Pak, silakan. Ya. Ini sudah, ya kita ini apapun. Kadangkala ide itu muncul tiba-tiba. Kalau memang ide muncul itu ketika kita lagi di kendaraan atau di kereta gitu kan, ya sudah melipir saja dulu ke pinggir, catat lah. Karena kalau sudah sampai rumah atau sampai tempat tujuan itu suka lupa. Gitu. Kepekaan itu harus ditulis. Gitu. Kadangkala ini sampai nulisnya tuh di kertas bond, misalkan ada di minimarket, kemudian nggak ada media apapun, bukunya tertinggal atau yang lebih cepat catatnya di sini sudah, catat saja di hal-hal yang sederhana itu, nggak usah dibaca isinya gitu aja, catatan utang sepertinya sih. Nah untuk menulis buku sebenarnya bisa dikerjakan secara bersama, jadi kolaborasi. Menulis bersama itu nanti ada penulis 1, ada penulis 2, yang penting sepakat. Siapa penulis pertama, siapa penulis kedua. Kelebihannya ketika kita bisa menulis bersama ini adalah tulisan tersebut atau proyek buku tersebut cepat selesai, lebih cepat siapnya. Tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Kalau memang menulis sendiri, kadang-kadang nggak ada yang ngingetin. Hanya kerja sendiri, kemudian kalau males ya nggak ada yang ngingetin lagi, siapa yang mau fokus lagi agar lebih rajin dalam menulis. Kemudian sebagai peninjau gratis, kalau teman kita ada 1 atau kita penulisnya berempat, nah 3 orang itu menjadi peninjau atau reviewer gratis dari hasil tulisan kita. Kita saling silang. Ketika gagasan untuk menulis bersama itu sudah disepakati, nah formatnya boleh menggunakan tulisan online atau menggunakan dokumen online. Jadi kita masing-masing bisa menulis, kemudian memperbaiki atau meniban tulisan-tulisan yang salah. Jadi langsung di satu file. Tidak ada lagi penamaan yang aneh-aneh. Naskah 1, revisi 1, revisi 2, revisi 2A, revisi 2B, dan seterusnya. Itu akan membuat foldernya penuh dan kita jadi bingung sebenarnya mana file aslinya. Kita hanya fokus pada satu naskah. Menulis kolaboratif menjadi lebih mudah. Nah ini untuk berhubungan yang memang kepangkatan dari dosen, misalkan jenis bukunya itu ada banyak, ada buku ajar sampai monograf, ada book chapter juga, masing-masing punya kelebihan dan peruntukannya. Nah misalkan untuk angka kredit ibaratnya kalau ya bagi-bagi adik mahasiswa itu ini poin, ada poin, kita dapat poin ketika kita menulis buku, dapat poin. Kita tulis buku selama 1 buku per tahun, itu bisa diajukan untuk mendapatkan poinnya. Nah, maksimal poinnya itu ada di sebelah kanan, itu disebutnya angka kredit. Nah, kalau book chapter itu bunga rampai. Jadi cocok juga book chapter, bunga rampai, kita menulis buku 1, sudah dapat poinnya 10. Ini sebenarnya bagi yang memang mau menuliskan buku, ini bukunya buku akademik ya, bukan buku populer. Bedanya akademik dan populer ya ini, alur diagramnya beda.
dari sebuah proses penelitian atau proses pembelajaran, nanti ada silabus atau RPS, kemudian kurikulum program studi diterbitkan menjadi sebuah buku atau penelitian menjadi sebuah buku. Nah, itu buku akhirnya terbit dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran atau bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian orang-orang berikutnya. Yang paling penting adalah di sini pengalaman penulis. Inilah yang memang harus ditulis. Pengalaman penulis itu pasti berbeda-beda, dari dalam mereka meneliti, dalam mereka memberikan pengetahuan berupa bahan ajar dan seterusnya. Ini bisa dibaca ataupun di referensi di internet pun banyak berkaitan dengan karakteristik buku. Bagaimana dari sumber pembuatannya, kemudian penggunaannya, sama yang menjadi ciri khasnya, tidak dari buku tersebut. Yang ini kita bahas itu adalah di buku ajar, misalkan ada ilustrasi, ada contoh, ada ciri kasus. Itu sih seperti itu. Masing-masing bisa diterbitkan. ISBN. Ini contoh bagian-bagian bab yang ketika sudah menuliskan atau menerbitkan buku ajar. Dari tujuan pembelajaran, nanti ada instruksional, capaian pembelajaran, hingga bacaan wajibnya seperti apa. Gitu. Bagi saya, buku itu sebenarnya merupakan perwujudan kemampuan seseorang dalam mendeliver sebuah atau buah-buah pikirannya dia, atau pengetahuan yang telah dia dapat, dan pengalaman-pengalamannya. Nah, ketika buku itu sudah mau diterbitkan, sebelum kita terbitkan, kita harus tahu dulu sebenarnya buat siapa buku tersebut dibaca. Gitu. Fokus adalah kepada siapa pembaca kita. Jangan terlalu fokus siap kita yang nulis nih, kita harus sesuai dengan diri kita. Jangan. Tapi disesuaikan target marketnya. Siapa nih kira-kira yang akan baca kita? Apakah mahasiswa atau misalkan dosen? Termasuk buku populer. Siapa yang mau baca? Anak remaja SMP, SMA, kemudian dewasa akwal, dewasa akhir, itu beda-beda karakteristiknya. Nah, itu harus diketahui. Karena buku memang memiliki prinsip keseimbangan asimetris. Penulisnya satu, yang baca banyak. Makanya kita harus fokus kepada mereka yang membaca. Bagaimana cara cari tahunya Pak? Bagaimana karakteristik mereka gitu? Ya harus kota gitu. Kita harus survei. Oke, lanjut lagi. Tadi kita sudah mau bahas tentang ilustrasi. Kalian coba pilih di menti.com dengan memasukkan kode tersebut 663336. Mudah-mudahan masih ada. Ada pertanyaannya di situ? Enam tiga. Oke, pilih menurut kalian yang terbaik menurut kalian. Itu sebenarnya pilihannya kalian lebih enak lihat yang mana gitu. Pilihnya mana? Oke, masih ada yang mau pilih? Oh ya, belum. Saya tampilkan dulu hasilnya. Siapa yang pilih foto yang A? Kenapa? Ayo, ada yang coba mau jelaskan? Kenapa pilihannya?
Tadi baru 13 orang yang memilih. Oke, kita lihat hasilnya. Masih 13 ya. Oke, ada yang mencoba menjawab pilihan yang A. Ya, pilihannya A ya. Di chat ada yang jawab. Chat ya. Pilih A ya. Oke, kita baca di chatnya. Aryo lebih menggambarkan kegiatan di rumah sakit, Pak. Karena lebih enak dipandang mata daripada ilustrasi B. Lebih bermain dengan warna, Pak, jadi lebih menarik. Oke. Itu baru satu ilustrasi. Nanti ada, kalau misalkan ada ilustrasi-ilustrasi yang lainnya, itu bisa diterapkan ketika kita menulis sebuah buku. Pilihan ini tidak menjadi ada yang benar atau salah ya. Ini kan tergantung referensi si penulis. Mau menggunakan ilustrasi yang mana. Misalkan yang sebelah kiri, dia lebih bersifat kartun, tidak fotografis. Tapi dari sisi warna, dia menarik. Informasi yang disampaikannya lengkap. Ada susternya, ada misalkan ada dokternya, ada pasiennya. Nah, pilihan B juga tidak salah, karena apa? Karena dari sisi kualitas dia lebih bagus. Walaupun warnanya dia grayscale, abu-abu, tidak berwarna. Dan kemudian tidak menampilkan keseluruhan objek yang ada di dalam ruangan rumah sakit. Hanya menggambarkan potongan orang tua yang memang sedang bertanding menggunakan alat. Nah, dalam sebuah buku sebenarnya penggunaan ilustrasi itu menjadi sangat penting. Termasuk tadi di unggahan-unggahan ketika saya memposting newsletter dari yang berhubungan dengan terapan perpustakaan. Masih ada satu lagi loh. Nah, yang kedua. Oke, kita lihat. Kita lihat tadi jawabannya. B. Foto memiliki makna tersembunyi. Ya. Ilustrasi B lebih profesional. Betul. Dan cocok untuk buku akademis referensi. Nah, dari ilustrasi yang pertama tadi, ini sebenarnya ilustrasi yang digunakan, yang dipertimbangkan oleh si penulis dan juga oleh si cover desainernya. Desainernya memilihkannya gambarnya yang B, yang orang tuanya itu dalam bentuk grayscale. Karena menurut si desainer ini lebih cocok, secara kualitas dia lebih bagus. Kemudian dia meminjam gambarnya tidak melalui google.com lalu ketik keyword muncul, enggak. Nah, kemudian ketika gambar itu terjadi, penulis ternyata lebih memilih, atau mereka punya pilihan sendiri. Pilihannya adalah yang sebelah kiri, yang A, yang memang ada 3 orang, ada suster, dokter, dan pasiennya. Ya sudah, ketika itu dipilihkan oleh penulis, setidaknya kita sudah pernah menyampaikan. Misalkan kalian bekerja sebagai desainer, ya, posisikanlah idealis kalian bahwa ini pilihan kita. Nanti ketika penulis itu mempunyai pilihan yang lain, ya sudah, kita sudah kasih penjelasannya bahwa ini pertimbangannya seperti ini, Pak, dipakainya. Kalau memang tidak mau dipakai, ya sudah. Dan memang harusnya nanti si penulis itu harus kasih tahu dulu dari awal. Nanti kita berhubungan dengan cover, bagaimana mendesain cover itu bisa dijelaskan. Dari sisi cover untuk desainernya memang itu alasan profesional dikedepankan. Tapi ketika penulis itu tidak mempunyai knowledge tentang ilustrasi, tentang cover, pasti pilihannya rata-rata yang A. Oke, lanjut di gambar yang kedua.
Oke, yang kedua ini lebih dominannya yang sebelah kiri. Ya, ini memang ilustrasi yang memang digunakan atau yang dipilih oleh si desainernya. Ketika disuruh cari misalkan simbol atau lambang keadilan, misalkan itu penegakan hukum, ya udah carinya sebelah kiri. Tapi ternyata penulis maunya sebelah kanan, yang masih ada watermarknya. Ya mau nggak mau kan harusnya itu memang tidak bisa dipakai secara sembarangan seperti itu. Ya udah, itulah pertimbangannya ketika kita mau menggunakan ilustrasi, baik diri kita sebagai penulis ataupun si desainernya. Terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Kita lanjut lagi. Lanjut. Intinya penggunaan ilustrasi itu menjadi sangat penting karena walaupun dia hanya dipakainya 1 atau sampai 5 gitu, intinya jangan hanya teks saja gitu. Walaupun mereka buku akademik, ya harus kalau bisa diusahakan ada ilustrasinya. Nah, ketika nanti kita sudah menggunakan ilustrasi, cantumkan sumbernya di mana. Itu dapatnya dari mana. Mau ditaruhnya di halaman KDT, di balik halaman judul, atau di daftar pustaka. Kalau memang semuanya hanya isinya teks, tentu akan monoton. Karena surat kabar saja tidak pernah hanya teks saja, tapi ada gambar-gambarnya. Ada gambar ilustrasi, ada foto, memang foto peristiwa yang ada. Dari sisi layout itu menjadi menarik, karena ilustrasi itu bisa menjadi pelengkap. Kalau kalian sering membaca majalah, itu biasanya ada informasi berupa teks. Biasanya berhubungan dengan titik dan trik. Nah, nanti dilengkapi dengan adanya ilustrasi. Ada beberapa poin, ada beberapa pemahaman ketika itu diilustrasikan akan bisa dengan gampang atau dengan mudah dipahami ketimbang kita membaca teks. Nah, kemudian ini untuk jenis huruf. Ketika kalian membuka aplikasi Word atau misalkan yang lainnya gitu, itu pasti otomatis defaultnya atau standarnya adalah Calibri. Padahal itu bisa disetting. Ada Calibri, Times Roman, dan Tahoma, dan seterusnya. Gitu. Di beberapa penerbit yang pernah saya bekerja, mereka rata-rata memang sudah menggunakan font-font yang standar bawaan dari pabrikannya. Tapi di Google Font itu kita bisa menggunakan jenis-jenis font yang lain yang tingkat keterbacaannya masih bisa disesuaikan. Janganlah pakai font-font yang biasa digunakan atau font-font yang sudah ada gitu. Kalau kalian sudah menulis karya ilmiah, menulis laporan menggunakan font-font standar tanpa merubahnya, nah ketika buat buku, ya silakan dirubah gitu. Kalian bisa mencari font yang ada di Google gitu, kemudian kliknya saja, pilihannya nama fontnya apa, Roboto, dan seterusnya, itu bisa langsung diinstal, bisa digunakan. Tapi ingat, misalkan ketiga dari kiri yang paling atas itu tidak bisa untuk menggunakan teks yang banyak jumlahnya, tidak bisa karena itu terlalu tebal. Nanti tingkat keterbacaannya menjadi berkurang. Ada jenis juga, nanti ada jenis serif, sans serif, seperti itu bisa dipahami. Intinya memang menulis itu kan sebenarnya mudah gitu kan, tapi ya malasnya aja memang harusnya banyak dirubah gitu. Ya minimal kasih target lah, satu hari berapa lembar atau berapa halaman gitu, atau berapa paragraf. Kita sudah disuguhi dengan berbagai perangkat digital yang memang memudahkan kita untuk menulis seperti itu. Memudahkan kita untuk mencoret-coret, memudahkan kita untuk menuangkan ide, yaitu dimaksimalkan saja.
Nah, kalau misalkan yang berhubungan dengan Bapak Ibu dosen, kan sudah punya nih slide-slide-nya nih. Nah, itu bisa diterapkan atau diolah lagi menjadi sebuah narasi buku yang memang lebih lengkap. Kalau kita sudah sering baca buku, ya kita terapkan lagi menjadi sebuah naskah buku yang memang menggunakan bahasa kita sendiri. Atau ketika sudah jadi buku, kemudian kita harus memang diolah menjadi bahan ajar lainnya seperti slide, infografis, video pembelajaran, dan seterusnya. Jadi banyak turunannya gitu. Oke, sampai sesi 1 ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke sesi 2? Silakan Pak Moderator, Pak Chan. Ya, terima kasih pada Pak Reza atas pemaparan materinya. Nah, jadi mungkin bisa kita tangkap, ya tadi saya ada beberapa kata-kata mutiara yang saya suka itu, ya menulis buku itu mudah, tapi yang harus dirubah itu malasnya ya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau bertanya bagaimana berkaitan dengan penulisan buku atau tentang ISBN atau mungkin ilustrasi. Ayo kami persilakan. Yang lain boleh dihidupkan mic-nya atau boleh melalui chatting saja. Nah, sepertinya tidak ada. Lanjut aja. Atau kita lanjut aja lah nanti ya. Nanti di akhir aja kita bahas sekaligus. Oke Pak Reza, silakan dilanjutkan Pak. Ya oke, terima kasih. Oke, sekarang berhubungan dengan bagaimana mendesain cover. Karena cover itu merupakan bagian dari sebuah buku, dan itu menjadi penting untuk kita kerjakan. Apa saja turunan-turunan dari cover, bagaimana cara kita menyiapkan sebuah cover, dan bagaimana pola kerja saya ketika ada penulis yang memang mau dibuatkan covernya. Rata-rata penulis yang memang mau menerbitkan bukunya, sebagian besar mereka tidak punya referensi seperti apa tampilan covernya. Jadi dia serahkan kepada penerbitnya. Karena di berbagai toko yang dipajang adalah covernya, yang muncul covernya, maka itu menjadi penting. Tidak mungkin orang jualan buku yang dipajang adalah isi bukunya gitu, dibuka seperti itu nggak mungkin. Maka desainer sampul itu menjadi penting perannya untuk menerjemahkan apa yang memang dimaui oleh penulis, untuk menceritakan apa yang sebenarnya dimaui oleh buku tersebut, isinya apa sebenarnya, kemudian divisualkan, diceritakan dalam bentuk visual. Nah, biasanya pola kerjanya adalah naskah itu masuk, penulis itu memberikan naskah, atau kemudian kalau memang naskahnya belum lengkap, mereka tetap kirimkan apa adanya, misalkan hanya kata pengantarnya atau hanya beberapa bab saja. Nanti ketika kita sudah mendapatkan naskah tersebut kita coret-coret, kita pahami dulu maksud dari buku tersebut tentang apa. Kemudian atau kita juga bisa tanya si penulisnya, Ibu, Bapak, misalkan mau seperti apa covernya, ada pilihan covernya nggak? Atau ada pilihan ilustrasinya, atau ada pilihan fotonya, atau mau seperti apanya, itu kita tanya dulu gitu. Jangan sampai ketika kita sudah mendesain, kemudian ada perubahan yang sangat total, atau disebutnya perubahan mayor gitu kan. Revisinya total gitu, itu tidak bisa. Gitu. Kenapa? Misalkan kita mau sudah mendesain pola gambarnya seperti kita mau menggambarkan gunung, ternyata tiba-tiba si penulisnya mau menggambarkannya laut. Gitu kan. Nah itu sangat berbeda. Gitu. Pilihan-pilihan ataupun ilustrasi yang akan dipakai dalam cover kalau bisa dikomunikasikan, baik kita sebagai penulis ke desainer atau sebaliknya gitu. Jadi memang ketika yang bagus itu desainer harus tanya, Ibu maunya seperti apa. Kalau tidak ada, baru kita desainkan sesuai olah pikir kita gitu. Tapi diteruskan atau disesuaikan dengan bab isinya. Nah biasanya itu menggunakan daftar isi. Daftar isi itu ada per bab. Babnya ada apa aja bahasannya. Dari situ kita bisa simpulkan menjadi ilustrasi apa saja yang bisa dipakai. Baru kita searching, kemudian kita gambar, baru kita olah.
Biasanya kemudian penulis itu mendapatkan beberapa alternatif cover 1, alternatif cover 2, seperti itu. Silakan Ibu pilih, silakan Bapak pilih, kemudian dari pilihan itulah yang kemudian ada revisi berikutnya. Biasanya maksimal revisinya 2 kali sih. Gitu. Nah kemudian untuk brainstormingnya, selanjutnya adalah kita coret-coret. Gitu. Mau dimanapun coret-coret, kemudian kita menggunakan mind map, apa saja ilustrasinya yang bisa ditemukan, cari referensi, nah, kemudian cari ilustrasinya. Baik ilustrasi yang bermakna di notasi itu maksudnya adalah yang ilustrasi gitu kan. Penulis A mau menceritakan tentang kesehatan, ya sudah kita cari ilustrasinya tentang kesehatan. Harus secara simbolis. Simbolis yang berhubungan dengan kesehatan itu misalkan apa? Misalkan sayur-sayuran. Dan untuk toolsnya ataupun alat-alat desainnya kita berbasis perangkatnya berhubungan komputer, kemudian basisnya adalah vektor untuk softwarenya. Baik dari family Adobe ataupun Corel. Nah, kalau di percetakan itu Corel yang biasanya lebih sering dipakai dan lebih cepat. Dan tidak jadi masalah kita mau menggunakan software tersebut, mau Adobe Illustrator ataupun Corel. Gitu. Kalau bisa jangan Photoshop karena olah gambar. Gitu. Kalau gambar bitmap. Kalau bisa Corel dan atau Illustrator saja. Gitu. Peran desainer ini sebenarnya sebagai perantara ketika penulis mau menulis buku, kemudian desainer ini ya sebagai orang yang mampu memvisualkan gitu. Nah, kalau bagi orang Jepang itu sebenarnya udah serahkan saja kepada yang profesional gitu. Tapi kalau orang Indonesia kebanyakan ini generalis, bisa semuanya tapi tidak paham secara detail, hanya dasarnya saja gitu. Kadang-kadang ada yang memaksakan untuk ya sudah mengerjakan semuanya sendiri gitu. Padahal bisa diserahkan kepada yang lebih profesional gitu. Enaknya jadi desainer buku itu kita jadi bisa baca buku gratis, bisa banyak pemahaman tentang buku, baik buku akademik ataupun buku populer gitu. Kadang-kala ada juga buku tentang yang berhubungan dengan biografi seseorang gitu. Nah itu bisa kita pelajari pembelajaran hidupnya dia, pembelajaran hidupnya si penulis tersebut gitu, bagaimana kesehariannya gitu. Oke, kita masuk contoh cover. Dari 2 cover ini masing-masing punya ilustrasi yang sama. Silakan polling di chat kiri atau kanan. Boleh juga kalau ada alasannya. Dan kalau tahu itu kira-kira cover tentang apa, ini berhubungan dengan pendidikan. Kira-kira berhubungannya dengan apa, boleh juga ditulis. Boleh kawan-kawan sekalian ya, oke, sudah ada yang mau masuk. Belum sempat merekam. Ya, kanan lebih adem. Ya. Mungkin di flash tadi kali ada. Benat Pasar Ibu is presenting. Oke. Terima kasih Benat. Kanan karena lebih rapi dan tersusun. Kanan lebih simpel. Kanan lebih rapi dan tersusun. Kiri kelihatan lebih ramai. Kanan lebih detail. Kanan karena ilustrasi kohesif dan tidak ditumpuk sembarang.
Oke, jadi dari cover ini si penulis memberikan pilihan foto-fotonya yang mau atau tolong dimasukkan ke dalam cover, yaitu seperti itu. Dia bentuk foto, kemudian disusun potongan foto-foto, dikolase, kemudian ditaruh di dalam kertas, itu yang dikasih ke kita. Nah, kemudian si penulisnya tidak datang, tapi yang datang adalah mahasiswanya atau arahan ataupun anggotanya. Nah, lalu anggotanya menyampaikan bahwa tolong dibuat menjadi lebih bagus seperti itu. Oke, setidaknya yang penting semua ilustrasi yang ada di foto tersebut, ada yang lagi nari, ada yang gambar, ada yang Danau Toba, itu semua harus tetap masuk. Oke, itu kita mulai scan, kita kemudian olah, melakukan proses digital imaging menjadi sebelah kanan dengan warna ciri khas universitas tertentu. Kemudian itu ditawarkan lagi ke si anggotanya tadi, ke mahasiswanya tersebut. Lalu karena saya tahu preferensi dia itu masih muda, kemudian menggunakan gambar yang sebelah kanan itu oke, lebih rapi, lebih tersusun, lebih berbeda gitu kan. Dan ternyata ketika sudah seharian, hampir setengah harian ini diolah menjadi gambar yang sebelah kanan, besoknya datanglah si penulisnya. Beliau mengatakan bahwa tidak jadi pakai yang kanan, dia lebih cenderung pada yang sebelah kiri. Oke, tarik nafas yang dalam. Baiklah Pak. Oke, tinggal kita olah saja sebelah kiri sesuai dengan maunya seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang dimaui penulis kemudian ditugaskan ke anggotanya, tapi anggotanya tidak, ya mungkin mereka berbeda referensi bagaimana gambar yang bagus tersebut seperti apa. Ya sudah. Setidaknya kalau ketika pun desain kita gagal, ya cover tersebut bisa menjadi stok. Pola layoutnya, pola gambarnya, pola digital imagingnya bisa kita pakai untuk yang berikutnya ataupun di desain-desain buku berikutnya. Menjadi stok desain saja gitu. Selalu masih ada untungnya. Oke, seperti itu ya untuk cover yang seperti ini ceritanya. Nah, yang kedua ini kira-kira ada yang bisa jawab buku akademik atau buku populer? Ada yang jawab ya? Ibu kali. Ada kan? Populer. Buku populer, buku akademik nggak ada. Oke, apa tuh? Ada deh di buku populer. Oke, ya benar. Ini termasuk kategorinya buku populer. Karena pembedaannya adalah dia tidak mengikuti kaidah baku dari sebuah buku akademik. Nah, kemudian isinya pun itu bahasa di kata pengantarnya, di bahasa awalnya pun tidak terlalu ilmiah, tidak terlalu baku. Bahasa yang digunakan, kalimat-kalimat yang digunakan pun lebih mudah dipahami. Gitu. Itulah buku-buku populer. Kemudian susunan sama layoutnya itu pun berbeda. Dia lebih, ini kita sebutnya termasuk buku foto ya, karena memang isinya pun full foto. Ceritanya adalah memang ketika umat muslim berpuasa, masing-masing keluarga itu pasti punya kecenderungan makanan apa yang biasanya dimakan ketika berbuka. Nah, itulah yang kita dokumentasikan. Itulah yang kita dokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian kita masukkan teksnya. Teksnya apa? Cara ngolahnya, kemudian judul atau nama dari makanannya, kemudian bagaimana foto tersebut diperoleh, kita teknis kameranya seperti apa. Atau ada juga tulisan yang berhubungan dengan kendala ataupun hambatan ketika foto tersebut diperoleh. Apakah karena ada cahaya yang redup, kemudian fotonya terlalu sore, ataupun lightingnya, dan seterusnya. Itu hambatan tersebut ditulis di sini. Nah, untuk di cover itu memang mengerjakan sendiri gitu.
yang dimention adalah angkanya 30 hari. 30 hari foto makanan berbuka di bulan puasa. Ide ini sebenarnya berawal dari hashtag yang ketika diturunkan kepada mahasiswa, coba tolong pakai aja saya hashtag yang tidak biasa, Ramadan Daily Food Fotografi, kemudian posting di sana. Kalian juga bisa cari di sana Ramadan Daily Food Fotografi. Nah, di situ kemudian dikumpulkan. Ini prosesnya sebenarnya agak lama juga sih, termasuk proses pembuatan fotonya gitu. Nanti mungkin ada sesi lain untuk membahas foto-foto tersebut. Nah, ini simple, berhubungan dengan teks saja. Ketika kita dikasih judulnya, Bung Reza tolong dong desainkan bukunya ini. Oke, kita olah dulu apa yang bisa kita olah dari bagian teks tersebut. Ini hasil akhirnya. Sebenarnya ada tiga pilihan antara cover. Ternyata kecenderungan si penulis dan kecenderungan si desainer sama. Pilihannya adalah jatuh pada desain yang ini. Ada yang bisa mencari tahu poin dari cover tersebut apa? Dan di mute. Yang membuat menarik dari buku tersebut apa? Silakan, boleh ada yang mau jawab, mau diketik, lanjutkan, nggak apa-apa. Iya, betul. Kecenderungannya adalah memang seperti itu. Nah, untuk mengolah seperti itu, syukur-syukur memang judulnya bisa kita olah gitu. Tapi kan proses mendapatkannya memang harus kita coba brainstorming, kita coret elemen apa atau simbol apa yang bisa kita gabungkan gitu. Nah, judul tersebut memang berhubungan dengan ada gendernya, ada perempuan. Kalian bisa saja memberikan ilustrasi dari katanya ataupun kalimatnya pemimpin partai politik. Nanti kalian bisa ilustrasinya berupa berbagai macam bendera politik, misalkan gitu, bendera partai politik. Atau menampilkan sosok leader yang perempuan. Gak masuk. Nah, ini pilihan yang bagi saya adalah yaitu yang lebih gampang gitu. Orang masih bisa membaca pidato tersebut dengan lengkap, ya itu adalah pidato walaupun bentuknya sebenarnya bentuknya tidak utuh. Huruf T dan O-nya itu bentuknya memang simbol perempuan. Dan kemudian orang tapi masih bisa baca. Itulah fungsinya sebuah desain, baik desain dari ilustrasi tipografi ataupun monografi. Manusia itu mampu melengkapi informasi yang tidak utuh. Ya, pidato tersebut itu kan tulisannya nggak utuh. Tapi kalau kita bikin utuh ya jadi standar tulisannya. Itulah ide tersebut yang memang kadang-kadang harus dihargai gitu. Penulisnya syukur masih bisa menghargai dan oke gitu. Ternyata kecenderungan kita sama. Kemudian dalamnya itu, tulisan dalamnya itu ya kalau kita tulis di luar akan memakan tempat. Maka makna dari dalam, kemudian teks dalam tersebut sendiri ya udah kita masukkan ke dalam huruf P. Seperti itu.
Ada juga memang yang mau bikin buku tentang luka tembak. Sudah dibikin secara vektor gambarnya, dokternya nggak mau. Maunya yang real. Maunya yang benar ada darah, luka. Ya, oke lah. Akhirnya dicari referensi fotonya, ilustrasinya yang memang real gambarnya dari sisi fotografi. Kita gabungkan, kita kolek, itu yang ditampilkan, dan kemudian warna sebelahnya, warna dasarnya warnanya merah. Orang itu maunya merah, kesukaan warnanya merah, dan memang lebih pas baginya gitu. Kita pasangkan tersebut, kita desain, ternyata dia suka gitu. Nah, kadang-kadang kecenderungan kita, kadang-kadang kecenderungan penulis beda-beda gitu. Kalau memang, Pak, saya mau jadi desainer, tapi takut sama gambar-gambar yang begini, ya udah jangan terima gitu. Tapi kan nggak bakal bisa ditolak juga kalau kita sudah kerja. Kita harus profesional. Gitu. Tantangan sedikit lah kalau kita ngelihat darah atau luka seperti ini. Gitu. Sabar-sabar sedikit. Nah, ini sebenarnya ada ceritanya juga. Gitu. Ini bukunya sebenarnya bukan ISBN atau disebutnya non ISBN. Jadi di salah satu penerbit yang tempat saya bekerja, orang ini nggak punya komputer di rumahnya. Penulis tersebut sudah pensiun dari PNS, sudah lama. Mungkin di seberang Jamin Ginting rumahnya. Jalan ke sini ke penerbit, kemudian dia selalu nulis untuk keluarganya. Jadi dia nyetaknya nggak banyak, tapi selalu nulis. Jadi ketika dia datang ke penerbit, ya beliau numpang nulis. Karena dia tidak punya laptop di rumahnya. Makanya proses menulis ini dia menjadi lama. Karena nggak mungkin tiap hari orang ini datang gitu. Karena kan komputernya dipakai juga gitu. Kita belum sempat menyiapkan laptop untuk bapak ini untuk setiap hari datang ngetik. Ini proses misalkan ambil 1 bulan, 2 bulan. Nah, akhirnya untuk cover orang ini lebih mampu menerima apa yang dijelaskan oleh kita. Gitu. Ini ceritanya menjadi cerita singkat, kemudian dikumpulkan. Ketika dia ada di lokasi A, ketika dia bekerja di perusahaan B, dan seterusnya itu diceritakan. Sisi humanisnya dikeluarkan. Ketika kita mengajukan cover seperti ini, oke, orang itu menerima. Dan kalau di kanan atas itu sebenarnya ada quotes-nya gitu kan. Jadi macam kayak jasa rangkai kata gitu. Pak, ini saya tambahkan seperti ini dan orang ini mau gitu. Ini bagus. Kalau di Twitter itu sebenarnya ada jasa rangkai kata dan itu menjadi profesi. Jadi ketika kalian mampu berkomunikasi melalui tulisan, ya sudah, kalian terjun saja di situ. Jasa rangkai kata, baik itu untuk invitation, undangan, dan seterusnya. Banyak orang nggak bisa merangkai kata, nah itu pakai di situ. Bisa menjadi sebuah profesi. Bentar ya. Next, nggak bisa. Tidur aja, Ki. Tidur aja. Nanti aku terakhir ya, Bang. Ya, tunggu sebentar. Sepertinya Pak Reza mengalami masalah lagi pada komputernya. Nah, tadi ada beberapa poin menarik yang sempat dibahas oleh pemateri kita. Ya, salah satunya jasa merangkai kata ini. Nah, mungkin bagi kalian yang masih muda, yang memiliki passion mungkin yang sering nulis caption di Instagram atau sosial media lainnya, Facebook, Twitter. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah profesi juga nantinya. Mungkin kan banyak orang-orang yang masih susah. Apalagi misalnya kalau dia mau membuat suatu undangan atau mungkin ada jasa
memakai kata seperti puisi dan lain-lainnya, atau mungkin kalau kalian bisa juga membuat sebuah jasa praktek kata, misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan romantis, mungkin untuk ke pacarnya, atau membuatkan puisi untuk ke pasangannya, ya itu boleh juga, itu jadi ladang bisnis juga sepertinya. Nah, kita mulai terhubung kembali dengan Pak Reza. Halo Pak, sudah masuk Pak suaranya? Belum. Suara masuk, foto belum? Ya Pak, sudah ini Pak. Sedikit lagi. Bentar. Oke, tunggu sebentar ya. Kita masih terhubung dengan Pak Rezanya. Ya, sepertinya masih lagi connecting. Ya, sudah mulai connecting lagi dengan Pak Reza. Oke. Oke, kami persilakan lagi untuk melanjutkan. Pak Reza, silakan. Baik, terima kasih Pak Chan. Baik, terima kasih Pak Chan. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Chan. Oke, ini lanjut. Kemudian ini ada buku yang berhubungan dengan bahasa Jerman. Nah, biasanya cover dalamnya itu sama. Nah, ini urusannya desainer untuk menerapkan halaman judul, halaman cover dalamnya itu sama dengan halaman cover luar. Mau di buku akademik ataupun buku populer, biasanya ada halaman cover dalamnya. Nah, ini simple karena memang berhubungan dengan mekanika gitu, hidrolika, orang teknik itu tahu ini. Tapi di fontnya kita menggunakan pattern berubah gambar-gambar yang berhubungan dengan liquid. Kalau ini modul semantik, modulnya belum di ISBN, tapi tetap harus ada covernya, nggak mungkin covernya kita nggak buat cakep. Nah, perubahan-perubahan cover, perubahan isi buku, termasuk covernya pun itu harus sebenarnya memang penting. Gitu. Modul semantik ini sebenarnya di huruf A-nya yang memang tipografinya dimainkan. Semantik itu kan ada berhubungan dengan semantika dan juga sains tanda-tanda. Nah, simbolisasi tanda-tanda tersebut ya diwujudkan dalam bentuk panah, kemudian bentuk segitiga. Yang kemudian ini sebenarnya ada di ilustrasi dalam isi di dalam naskah buku tersebut. Seperti contoh selanjutnya, lewat buku populer dan akademik sebenarnya bisa sangat berbeda. Gitu. Untuk buku populer gitu, bisa seperti ini di bukunya Bohan gitu. Dia bisa bentuknya menjadi landscape, kemudian bisa banyak gambar di sana gitu. Bagi sebagian orang mungkin ini disebutnya tidak beraturan. Kenapa bisa bilang begitu? Karena memang lebih biasa melihat buku yang sangat beraturan, seperti buku yang isinya teks, rapi. Buku akademik pun bisa dibuat agak berbeda, tapi tidak terlalu seperti ini misalkan. Yang penting kan komponennya semua ada. Dan sah-sah saja kalau urusan layout. Nah, bagi kawan-kawan ataupun siapapun yang memang mau menerbitkan bukunya, ada penawaran dari Polnet Press yang 5 buku akademik sampai akhir tahun ini yang akan diterbitkan di Polnet Press akan mendapatkan pendampingan khusus buku akademik katanya. Pendampingan dalam pengolahan menjadi salah satu bahan ajar interaktif, infografis atau video pembelajaran atau slide interaktif seperti itu. Jadi akan didampingi bagi penulis. Oke. Intinya yang terakhir adalah jangan terlalu ngirit, serahkan pada ahlinya. Nanti ada editor, layouter, desainer, reviewer. Gitu. Saling kolaborasi, saling kerjasama seperti itu. Nanti ada link yang di-upload oleh kawan saya yang berhubungan dengan materi. Nanti bisa juga di-upload di sana.
Terima kasih, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Oke, Silakan terima kalau kasih. ditanyakan. Ya, terima kasih kepada Pak Reza sudah menyampaikan materinya sangat menarik dan berwarna ya sepertinya. Nah, di sini banyak ada penawaran tadi itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan bagi teman-teman sekalian semuanya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Reza tadi. Dipersilakan boleh menghidupkan mic-nya secara langsung atau mungkin kalau malu-malu bisa menggunakan fitur chat-nya saja. Silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada pertanyaan dari Mia Yolanda. Nah, jika kita ingin menerbitkan buku, Pak, di mana kita bisa mendapatkan penerbit yang baik, Pak? Lalu jika kita mendaftar ISBN, perlu mengeluarkan biaya tidak, Pak? Nah, ada juga pertanyaan dari Cici M. Nah, saya mau tanya, Pak, sebuah tulisan bisa dikatakan sebuah buku harus gimana ya, Pak? Ada juga dari Dani Firmansyah. Saya mau nanya, Pak, sebuah tulisan bisa dikatakan sebuah buku harusnya gimana, Pak? Ya, boleh langsung ditanggapi, Pak Reza, silakan. Mungkin malu dia berbicara secara langsung kayaknya. Baik, terima kasih yang sudah menanyakan. Pertama, untuk Mia Yolanda, di mana kita bisa mendapatkan penerbit yang baik, Pak? Pada dasarnya, penerbit yang muncul itu, yang sudah terdaftar di Perpusnas, semuanya baik. Sehingga penerbit yang sudah terdaftar itu bisa kita jadikan pilihan. Oh, kita mau menerbitkan di penerbit yang A, penerbit yang B, mau penerbit internal di dalam kampus, di luar, dan bebas. Karena masing-masing penerbit nanti punya pola-pola tersendiri ketika banyak yang ingin menerbitkan bukunya. Apakah nanti biaya ISBN-nya digratiskan tapi sudah include dengan biaya cetak, kemudian ada yang biaya administrasi ISBN-nya itu sederhana atau tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Gitu. Jadi pada dasarnya bisa semua penerbit dijadikan selama ia terdaftar di Perpusnas sehingga bisa mengeluarkan ISBN-nya gitu ya. Kalau tujuannya ISBN seperti itu. Dan juga kalau bisa cari penerbit yang memang terdaftar di keanggotaan IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia misalnya gitu, penerbit kampus gitu. Nanti mereka ada keanggotaannya, member of IKAPI, itu bisa dijadikan pilihan. Oke, kita mau menerbitkan di sana gitu. Kemudian sama kualitasnya, karena kan kualitas cetaknya nggak semua penerbit sama gitu. Kalian bisa lihat contoh-contohnya dari mana. Masing-masing penerbit punya kualitasnya sendiri. Kemudian yang kedua, Cici. Bagaimana sebuah tulisan bisa dikatakan sebagai sebuah buku gitu. Kalau dia selembar dia bukan buku. Berarti jawabannya adalah harus diperbanyak, perbanyak isinya gitu. Minimal memenuhi batas minimal, misalkan 40 halaman. Sudah itu dipenuhi. Buku yang tadi Ramadan itu lebih dari 40 halaman. Kalau bisa nanti ada preferensi daftar pustakanya. Kemudian kalau kita mendapatkan materi dari buku yang lain itu kita cantumkan. Kalau buku populer yang penting itu minimal di atas 40 halaman. Isinya jelas tentang apa intinya gitu, dan tidak boleh copy paste dari web, semua materi dari web kita pindahkan itu nggak bisa. Oke. Lanjut dan di Firmansyah sama ya. Intinya dengan pertanyaan Cici. Ranti, untuk melakukan buku, apakah kita harus memberikan naskah yang utuh kepada penerbitnya? Apakah terjamin jika mengirim file berupa soft copy? Oke, kalau memang sudah terpercaya kepada penerbitnya, sudah memiliki trust kepada penerbit, ya sudah kirim juga nggak jadi masalah gitu. Tapi biasanya pola itu setiap penerbit nggak bisa langsung kirim naskah gitu, karena harus deal dulu misalkan penulisnya itu mau bikin bukunya ukuran seperti apa, kemudian berapa halaman, nanti terhitung berapa biayanya yang dikeluarkan untuk menerbitkan sebuah buku, gitu. Kemudian bagaimana cara memperbanyaknya, gitu. Kan menjadi hak si penerbit untuk publikasinya, gitu. Tapi hak ciptanya tetap ada di si penulis, gitu. Karena yang mengeluarkan ISBN adalah si penerbit, maka yang mencetaknya penerbit juga, gitu sih. Proses penerbitan buku itu sekarang udah nggak lama sih, nggak terlalu lama sih.
seminggu udah siap biasanya, udah siap bukunya gitu kalau memang tidak ada antrian ya. Siap dalam artian sudah diterima oleh penulisnya masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Reza. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya secara langsung lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari M. Aryo Muzaki. Nah, seandainya kita mau membuat sebuah buku Pak, e-book dia ya, lebih fokus ke electronic book, apakah harus mendaftarkan ISBN juga? Iya, untuk jenis buku masing-masing itu punya peruntukannya, dan ISBN yang didaftarkan pun pasti nanti berbeda. Buku tercetak nanti kita admin penerbitnya itu bisa memiliki pemilihan, tinggal pilih mau buku cetak, buku soft copy atau e-book gitu. Nah, itu ISBN-nya terdaftar buku digital atau buku cetak, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau mungkin saya menambahkan pertanyaan sedikit Pak, boleh? Boleh. Nah, misalnya nih Pak, anggap aja lah kita sudah punya buku dengan jumlah 100 halaman. Nah, kira-kira Pak, biayanya itu berapa Pak? Angkanya gitu, biar lebih jelas gitu buat teman-teman. Oke, nanti setelah ukuran itu dikasih tahu, dikomunikasikan ke admin penerbitnya, dihitung sama penerbitnya biayanya berapa untuk buku yang ukuran tersebut. Misalkan ukurannya sekian kali sekian senti, 100 halaman. Nah, kemudian tapi kan ada juga bergantung jumlahnya gitu. Ada rumusannya sebenarnya gitu. Mau cetak sedikit, cetak minimal misalkan limpul atau 100 atau 200. Intinya semakin banyak jumlah eksemplarnya nanti semakin terjangkau bagi penulis. Oke, gitu Pak ya. Mungkin kalau untuk detailnya bisa langsung datang ke mana nih Pak? Ke Polmed Press? Bisa untuk diskusi Pak Bisa, misalnya? Polmed Press bisa seperti itu. Tadi kan ada juga kayaknya promo apa itu? Terbit 5 buku gratis Pak ya? 5 buku ya? Gratis pendampingannya. Pendampingannya ya, oh ya. Jadi siapa yang membutuhkan pendampingan secara langsung boleh datang ke Polmed Press lah. Gitu Pak ya? Betul. Oh ya, oke Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Sepertinya udah nggak ada ya. Nah, jadi mungkin materinya sudah disampaikan tadi, atau mungkin ingin yang mengetahui informasi lebih lanjut, boleh datang langsung ke Polmed Press bagi yang berada di Kota Medan, atau bisa diskusi langsung kepada ini. Apa? Apa itu? Oh, ini ada pertanyaan terakhir ini sepertinya. Ini terakhir ya dari Rizka Margaret. Apakah penerbit memiliki standar buku yang bagaimana baru bisa menerbitkan buku tersebut? Mungkin boleh dijawab Pak pertanyaan terakhir ini Pak Reza. Ya, standar buku itu sebenarnya ada ukurannya minimal gitu. Jangan ukuran dompet terus dijadikan buku, ya itu nggak bisa gitu. Harus lebih dari ukuran berapa, misalkan A5 di atas itu baru bisa diterbitkan bukunya. Jadi ya itu standar dari ukuran, sisanya halaman. Oke, ya minimal berarti ukuran buku yang pada umumnya lah ya. Ukuran buku standar ya seperti yang buku kita biasa baca. Untuk ISBN ya. Untuk ISBN ya. Kalau non ISBN ukuran bukunya pun bebas gitu. Berarti untuk buku populer bebas ukurannya Pak? Bebas. Ya, berarti bagi teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang ingin membuat buku populer, misalnya punya inspirasi menulis puisi, nah itu boleh buku setebal handphone mungkin ukurannya, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk buku ber-ISBN untuk yang akademis, ya itu biasanya ada standarnya. Nah, baiklah, untuk materi dari Pak Reza sepertinya sudah cukup. Kemudian kita akan ada door prize, ya akan kami serahkan selanjutnya kepada Bapak Rizky. Ya, dari saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Aku mau ngasih satu buku, tapi gimana caranya? Sekalian aja Pak Rizky. Gimana caranya?
bikin aja. Ada buku juga dari materi Pak Reza itu aja. Udah langsung Caranya gimana? kasih aja. Kenapa? Oh, itu apa sih hitungnya gimana? Ada juga buku. Iya. Kami ada 2 hadiah. Oke, balik lagi ya. Dengan saya di sini. Aja ya. Gimana semuanya? Bikin aja nanti. Isi ambil aja ya. Oh iya. Bisa. Menarik materi hari ini. Yang udah ikut dari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Ada yang mau ngasih Chatnya nggak semuanya chat. pendapatnya nggak? Oh gitu tadi buat live misalnya di Kira-kira sini ya. Orang kamera nggak gimana nih materi hari ini? Jadi ya makanya. Kamera nggak bisa loh. Satu orang ada yang mau ngasih pendapat? Nggak ada? Nggak mau drop press aja ini. Atau gini aja, yang ngasih pendapat. Bu Arul yang mau ngasih pendapat. Iya, yang mau ngasih pendapat kita ada 1 buah buku nih. Dari Pomet Press. Kalian ini Ada Budina? Ya, siapa nih yang mau ngasih pendapatnya? iya. Oh, Kira-kira gimana sih sesi 1, sesi 2, sesi Ya beda. 3 Siap. acara kita webinar maraton jurusan teknik komputer dan informatika hari ini? Siapa nih yang mau ngasih masukan? Dapat buku gratis. Dapat buku nih free. Ini di luar dari Dopres ya. Ini yang berani untuk ada yang berani langsung, jangan dari chat aja, tapi dari langsung dari siapa? Ya, 1 orang aja nih, ini limited nih. 1 orang aja. Ya. Ya, Intan ya. Oke, Intan boleh nih. Kasih tahu nih gimana keseruan hari ini ya. Ya. Anda yang dilihat. Keren ya. Selamat, pulsa kamu kami ganti dengan buku ya. Mau dikirim atau ambil langsung gitu? Mau dikirim apa langsung ambil di Pomet Press? Intan. Nggak ada kabur. Iya. Bukunya boleh diambil di Pomet Press ya, Intan ya. Atau ketemu saya. Iya, sama-sama. Sudah ngisi semua?
Untuk door prize? Yuk, kita cek nih siapa aja ada ngisi. Masih 27 nama. Oh iya udah. Nggak ada yang mau lagi nih. Saya kasih waktu 3 menitan lagi deh. Oh, bikin kayak gue ikut nggak? Ya. Untuk sertifikat nanti kita akan kirim by email. Tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat ya. Ya, Nanti kita akan kirim ke email masing-masing. Jadi pastikan email kalian itu tidak salah. Ya, nanti ada kemarin yang saya kirim ada yang salah emailnya. Jadi itu nolak, jadi nggak akan bisa masuk ke email kalian ya. Nah itu jika ada kendala, mungkin cek di spamnya, mana tahu kan, nggak masuk di inbox, masuknya di spam. Ya. Terima kasih yang sudah berada sampai sesi terakhir ini ya. Yang itu seminar tadi cuma 160-an. Tapi kok yang nulis sertifikat 108? Blok lagi lah. Betul. Sertifikat. Yang terakhir dari waktu ini bisa kan? Nanti gimana? Apa-apa. Kasih aja. Cukup isi satu kali saja ya. Nah nanti isinya double ya. Cukup isi satu kali aja. Keluar loh. Tadi Budina sini ya? Iya. Itu keluar ya? Oh iya. Ya, nggak berkurang orangnya, bantu tiga. Kadang 10. Komdopresnya cukup isi satu kali aja, nggak ada guna juga diisi berkali-kali, nanti kita hapus duplikat data ya. Jadi cukup isi satu kali aja. Wih, udah mulai rame nih. Wih, dari 50-an. Wah, mahasiswa semua nih ini saya. Setahu gue gak ada. Satu menit lagi, berarti jam 3 pas kita akan undi satu nama. Jam 3 pas kita akan undi satu nama. Nomor handphone jangan sampai salah, jadi kita akan mentransfer pulsa ke nomor handphone yang ada, mengisi pulsa ke nomor handphone yang ada. Kemudian ini tidak berlaku untuk yang pasca bayar ya, tolong ya. Tidak berlaku untuk pasca bayar, jadi untuk yang prabayar ya. Oke, saya tutup untuk form dari door prize ya. Saya akan merapikan data dulu. Ya, cek aja. Ya, bagus, tidak ada duplikat data.
Kita akan acak nama. Oh, Transparan. oke. Ini biasa saya lakukan di kelas-kelas ya. Tapi ini nggak menegangkan seperti yang di kelas kita ya. Kalau di kelas saya langsung nanya ke orangnya untuk jawab pertanyaan. Kali ini kita akan undi untuk dapat hadiah ya, harusnya happy-nya. Oke, kita akan putar. Berdoa. Oke, satu nama akan berhenti kepada Supriyadi. Ya, diskualifikasi ya. Enggak. Serius nih. Bukan. Oh, Supriyadi ada di tempat? Cek. Dia Supriyadi. Itu ada tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nomor handphonenya dipastikan sudah benar ya, Supriyadi ya. Ya. Oke, dengan berakhirnya door prize hari ini maka berakhirlah semua sesi webinar kita. Webinar maraton jurusan Teknik Komputer dan Informatika tahun 2020 ya. Semoga akan tetap ada di tahun berikutnya ya. Oke, demikian. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini dan terima kasih juga para materi dan narasumber yang sudah memberikan sharing ilmunya hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Belum matiin.